Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Catur Sugiarti, SH.MH, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Luina Kusmasari dengan NIM 1531928. Akan mempresentasikan materi dengan judul Peradilan Adat dan Peradilan Agama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian peradilan adat. Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Kehidupan bersama di suatu masyarakat menimbulkan interaksi, kontak satu sama lain sehingga bentrokan atau konflik kepentingan tidak dapat dihindari. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan sesuatu itu merugikan orang lain. Untuk itu diperlukan suatu pedoman atau kaedah yang mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya pula. Hukum adat itu adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, yang bersifat mengatur, mengikat, dan dipertahankan serta mempunyai sanksinya. Sebagai contohnya, saya mengambil kasus di Bali di Pura Bukit Tengah dengan korban bernama Jero Mangku Atur dan pelakunya bernama Nyoman Sarwa. Di saat keluarga mereka sedang melakukan renovasi sanggah waris, pelaku tidak ikut serta dalam renovasian tersebut. Karena pelaku tidak ikut serta dalam renovasian tersebut, korban tidak memperbolehkan pelaku untuk sembahyang di sanggah tersebut. Sehingga adanya cekcok dan konflik antara pelaku dan korban. Sehingga munculnya cekcok dan konflik antara korban dan pelaku, hingga pelaku dendam dengan korban. Pada sore tanggal 21 September 1983, bertepatan pada Rahinan Purnama, di mana si korban pada saat itu sedang mengatur sesajen di Pura Bukit Tengah, dan pada saat itu pula hanya ada korban saja. Dan disitulah pelaku melancarkan niatnya dengan menekam korban dan menusuk di bagian perut si korban dengan sebilah pisau. Karena ulahnya tersebut, pelaku diberi sanksi untuk membiayai semua upakara, meracu, ataupun mekarya. Pelaku dibebankan untuk melakukan pecaruan di Pura Bukit Tengah tersebut. Dan dalam proses upakara tersebut dibantu oleh masyarakat atau dikenal dengan istilah ayahan krama. Pelaku juga dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana, yakni penjara selama 7 tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jadi selain berlakunya hukum adat dalam pemberian sanksi bagi pelaku, terdapat pula sanksi dari segi hukum positif yang dijatuhkan sebagai hukuman yang diharapkan dapat membuat seseorang merasa jera untuk melakukan suatu tindak pidana maupun kejahatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradilan agama. Peradilan agama biasanya disingkat dengan PA, adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama, yang kedudukannya di ibu kota, kabupaten, ataupun kota. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden. Tugas pokok pengadilan agama yaitu memeriksa, memutus, dan juga menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sebagai contoh, saya mengambil kasus perceraian. Susan telah menikah selama 6 tahun dengan suaminya, dan selama 2 tahun terakhir Susan mengalami KDRT dalam hubungan rumah tangganya. Tanpa berpikir panjang, Susan pun memutuskan untuk bercerai saja karena suaminya telah keterlaluan. Suaminya telah melakukan pemukulan, membentak, dan juga menghina Susan. Berikut yaitu proses perceraian yang telah ditentukan, yaitu yang pertama membuat kronologis permasalahan, persiapan berkas-berkas yang diperlukan, yang ketiga surat panggilan sidang, yang keempat sidang pertama, perdamaian dan pembacaan gugatan, yang keempat sidang kedua yaitu sidang jawaban, yang kelima sidang replik, yang keenam sidang duplik atau dari si tergugat, yang keenam sidang pembuktian saksi dari penggugat, yang ketujuh yaitu sidang pembuktian dari saksi yang tergugat,
Dan yang kedelapan yaitu sidang kesimpulan. Yang terakhir yaitu sidang putusan. Pada saat sidang keputusan ini mereka akan mendapatkan akte cerai dan salinan putusan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.